dongeng, dan legenda. Legenda naga laut atau ular laut adalah bagian dari mitos dan cerita rakyat di berbagai budaya di dunia, terutama di masyarakat yang hidup di dekat lautan. Naga laut digambarkan sebagai monster laut berukuran besar yang mirip ular, seringkali mengintimidasi para pelaut dengan bentuknya yang raksasa. Meskipun penampakan naga laut telah dilaporkan selama ratusan tahun, kriptozoologi, studi tentang makhluk mitos, menganggap bahwa penampakan ini mungkin saja berasal dari hewan laut yang memang ada, seperti ikan regulafish atau paus, yang tubuhnya panjang dan dapat menyerupai naga dalam legenda. Salah satu cerita paling terkenal tentang naga laut berasal dari mitologi Nordik. Naga laut dalam cerita ini dikenal sebagai Jörmungandr atau Midgardsormr, yang berarti ular dunia. Jörmungandr begitu besar hingga mampu melingkari seluruh dunia Midgard. Dalam mitologi tersebut, Jörmungandr adalah musuh bebuyutan Dewa Thor, dan pada akhir dunia Rock, keduanya akan terlibat dalam pertempuran mematikan. Dalam legenda dari Norwegia, ada kisah tentang Santo Olaf pada tahun 1028 M yang berhasil membunuh seekor naga laut dan melemparnya ke gunung Siltefjellet di Valdal. Bekas dari peristiwa ini dikatakan masih dapat dilihat hingga hari ini, mengabadikan pertempuran itu dalam sejarah lokal. Olaus Magnus, seorang penulis Swedia pada abad ke-16 mendokumentasikan berbagai monster laut dalam peta yang dikenal sebagai Karmarina. Ia menggambarkan monster-monster ini dengan berbagai bentuk, termasuk naga laut raksasa yang menakutkan. Dalam karyanya berjudul Sejarah Orang Utara, Silimus 55, Magnus memberikan deskripsi mendetail tentang naga laut Norwegia, yang konon berukuran 200 kaki panjangnya dan 20 kaki lebarnya. Naga laut ini diceritakan memiliki rambut sepanjang 1 hasta di lehernya, bersisik hitam yang mengkilap, dan mata merah menyala. Makhluk ini sering meninggalkan gua-gua di pantai untuk memangsa hewan ternak atau menuju laut untuk mencari mangsa laut seperti ubur-ubur dan kepiting. Selain di Eropa Utara, kisah naga laut juga dikenal dalam mitologi kuno di wilayah timur, dekat, dan Laut Tengah. Dalam mitologi Babilonia, terdapat makhluk serupa bernama Labu yang dianggap sebagai ancaman bagi manusia dan dewa. Penulis Yunani Aristoteles juga menyebutkan catatan tentang makhluk laut raksasa dalam karyanya Historia Animalium. Dalam epos Aeneid, sepasang naga laut membunuh Laukon dan putra-putranya sebagai hukuman karena menentang penarikan kuda Troya ke kota Troya. Naga-naga laut ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang datang dari laut untuk menghukum mereka yang melanggar perintah atau takdir ilahi. Meski dalam era modern, kebanyakan ilmuwan menganggap cerita ini hanya sebagai mitos atau salah tafsir atas penampakan hewan laut yang ada. Gagasan bahwa beberapa makhluk laut misterius seperti Plesiosaurus mungkin masih hidup telah menjadi topik yang terus dibahas dalam dunia kriptozoologi. Salah satu contoh modern dari legenda serupa adalah kisah monster Loch Ness di Skotlandia, yang oleh beberapa kalangan dipercaya sebagai makhluk serupa dengan naga laut atau ular laut kuno. Legenda naga laut terus berkembang dan mendapat tempat dalam imajinasi manusia selama berabad-abad, dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk rasa takut akan lautan yang tidak diketahui dan keinginan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang belum bisa dipahami oleh masyarakat pada zamannya. Para pelaut seringkali melaporkan penampakan makhluk-makhluk besar yang misterius saat berada di tengah lautan. Dan kisah-kisah ini menyebar luas melalui cerita lisan, peta kuno, dan karya-karya literatur. Penampakan yang dilaporkan tentang naga laut seringkali memiliki karakteristik yang sama, seperti tubuh panjang menyerupai ular, kulit bersisik, dan mata merah yang berkilauan. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk ganas yang muncul dari kedalaman laut untuk menyerang kapal-kapal dan memangsa manusia atau hewan ternak. Dalam mitologi dan legenda, naga laut seringkali dilihat sebagai perwujudan dari kekuatan alam yang tak terkendali, sebuah simbol dari kengerian lautan yang tak terduga dan misterius. Seiring berkembangnya sains, banyak kisah tentang naga laut mulai mendapatkan penjelasan yang lebih rasional. Penampakan yang diduga sebagai naga laut kini sering dihubungkan dengan makhluk laut besar yang memang ada, seperti ikan oarfish yang memiliki panjang hingga 11 meter dan tubuh pipih menyerupai ular. Oarfish yang hidup di perairan dalam
kadang-kadang terdampar di pantai, menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang tidak terbiasa melihat makhluk tersebut. Demikian juga, beberapa spesies paus, terutama paus sperma dan paus sirip, dengan tubuh besar yang muncul ke permukaan, dapat dengan mudah disalahartikan sebagai naga laut di masa lalu. Namun, meski sebagian besar ilmuwan modern skeptis terhadap keberadaan naga laut, kriptozoologi, cabang yang mempelajari makhluk mitos atau legendaris, tetap mempertahankan teori bahwa mungkin saja ada makhluk-makhluk laut yang belum teridentifikasi. Beberapa kriptozoolog mengajukan teori bahwa naga laut bisa jadi adalah fosil hidup dari reptil laut raksasa zaman Mesozoikum, seperti Plesiosaurus atau Mosasaurus, yang berhasil bertahan hingga era modern di kedalaman laut. Teori ini sering dihubungkan dengan monster-monster legendaris seperti monster Loch Ness yang dianggap sebagai plesiosaurus oleh beberapa peneliti amatir. Monster Loch Ness dari Skotlandia adalah salah satu contoh modern paling terkenal dari makhluk yang dipercaya sebagai naga laut atau makhluk laut raksasa lainnya. Penampakan pertama dilaporkan pada abad ke-6, dan sejak itu banyak orang mengklaim melihat makhluk tersebut. Dalam imajinasi populer, makhluk ini sering digambarkan dengan leher panjang yang menjulang dari air, mirip dengan deskripsi naga laut dari mitologi kuno. Kisah-kisah tentang naga laut juga menjadi inspirasi bagi karya seni, literatur, dan budaya populer. Dalam karya seni kuno, seperti peta abad pertengahan dan Renaissance, seringkali digambarkan monster-monster laut dengan bentuk aneh, termasuk naga laut, sebagai peringatan bagi pelaut tentang bahaya di laut terbuka. Salah satu contoh terkenal adalah Charta Marina, karya Olaus Magnus, yang tidak hanya menggambarkan naga laut, tetapi juga berbagai makhluk laut mitos lainnya. Sampai hari ini, legenda naga laut terus menarik minat banyak orang, baik sebagai simbol dari misteri lautan yang belum terungkap, maupun sebagai bagian dari warisan mitologis manusia. Fakta bahwa lautan kita masih sebagian besar belum dieksplorasi menambah daya tarik terhadap cerita-cerita tentang makhluk laut yang misterius, membuat kita bertanya-tanya, apakah mungkin masih ada makhluk yang belum pernah kita temui tersembunyi di kedalaman samudra? Legenda naga laut terus hidup dalam budaya populer dan menjadi bahan inspirasi bagi banyak karya fiksi, seni, dan bahkan sains modern. Meskipun sebagian besar penampakan naga laut telah dianggap sebagai kesalahan identifikasi hewan laut yang sudah dikenal, mitos ini tetap memicu imajinasi masyarakat hingga kini, terutama karena lautan tetap menjadi salah satu wilayah paling misterius dan tak terjangkau di bumi. Salah satu daya tarik utama dari legenda naga laut adalah sifat misterius lautan itu sendiri. Meski teknologi modern telah memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam, lebih dari 80% lautan dunia masih belum terpetakan dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Hal ini memunculkan kemungkinan adanya spesies yang belum dikenal manusia, terutama di kedalaman laut. Kedalaman lautan merupakan rumah bagi ekosistem yang sangat beragam, mulai dari hewan-hewan kecil hingga makhluk-makhluk raksasa yang jarang terlihat di permukaan. Selain itu, peran legenda naga laut dalam budaya telah berkembang menjadi simbol kekuatan alam yang menakutkan dan tak terduga. Dalam literatur klasik hingga karya-karya modern, naga laut seringkali dihubungkan dengan bencana alam, badai laut, atau bahaya perjalanan laut. Dalam banyak karya fantasi dan fiksi ilmiah, makhluk-makhluk seperti naga laut sering muncul sebagai tantangan besar bagi para karakter yang harus menghadapi kekuatan besar dari lautan dan makhluk penghuninya. Banyak karya fiksi modern yang menampilkan naga laut atau makhluk serupa. Misalnya, dalam literatur fantasi, naga laut sering digambarkan sebagai makhluk magis yang memegang kendali atas lautan atau sebagai penjaga harta karun bawah laut. Novel-novel, film, dan serial televisi seperti Pirates of the Caribbean dan Game of Thrones memanfaatkan mitos ini untuk menciptakan atmosfer petualangan dan misteri di tengah samudra. Di sisi ilmiah, kriptozoologi, meskipun tidak diterima secara luas dalam komunitas ilmiah, terus menarik minat banyak orang yang percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk menemukan makhluk-makhluk tak dikenal di lautan. Kisah Plesiosaurus yang diyakini masih hidup di kedalaman laut atau Mosasaurus yang menjadi fosil hidup memberikan angan-angan bahwa sejarah prasejarah bumi masih bisa hadir di dunia modern melalui hewan-hewan laut raksasa yang belum ditemukan.
Namun, para ilmuwan juga memperingatkan bahwa banyak laporan tentang penampakan naga laut mungkin berasal dari fenomena alam yang biasa, seperti ombak yang besar, kumpulan alga laut, atau bahkan gas metana yang meletus dari dasar laut. Fenomena-fenomena ini dapat menyebabkan ilusi optik yang bisa disalahartikan sebagai penampakan makhluk raksasa. Selain itu, beberapa penampakan mungkin berasal dari bangkai paus atau hiu besar yang membusuk, di mana bagian-bagian tubuhnya yang tersisa membuatnya terlihat seperti makhluk asing. Kisah-kisah naga laut juga berkaitan erat dengan perkembangan pemahaman manusia tentang lautan. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, lautan dianggap sebagai tempat yang dipenuhi bahaya, dan mitos tentang monster laut berfungsi sebagai peringatan bagi para pelaut. Saat itu, pengetahuan tentang lautan dan kehidupan laut masih sangat terbatas, sehingga segala sesuatu yang tidak dikenal atau menakutkan seringkali dijelaskan melalui mitos atau legenda. Carta Marina dan peta-peta serupa dengan gambar monster laut adalah contoh bagaimana manusia berusaha untuk memetakan lautan dengan menyisipkan kisah-kisah tentang makhluk-makhluk fantastis. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah banyak mengungkap rahasia lautan dan menjelaskan banyak fenomena yang sebelumnya tidak dapat jelaskan, daya tarik legenda naga laut tetap bertahan. Ketakutan dan kekaguman terhadap laut yang luas dan dalam masih kuat dalam pikiran manusia. Dan legenda seperti naga laut berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun kita telah maju secara teknologi, masih banyak yang belum kita pahami tentang alam semesta, termasuk dunia bawah laut kita. Akhirnya, legenda naga laut adalah cerminan dari hubungan kompleks manusia dengan lautan. Sebuah hubungan yang ditandai dengan rasa takut, penghormatan, dan ketakjuban terhadap alam. Naga laut, meski mungkin hanya mitos, akan selalu menjadi simbol dari misteri dan tantangan besar yang masih tersembunyi di lautan.